Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good mamis, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini saya pengen ngobrol bersama teman-teman saya. Kita pengen ngobrolin tentang pengalaman melahirkan kita. Jadi udah bergabung via Zoom call 3 teman saya yang tiga-tiganya punya pengalaman melahirkan yang seru-seru nih good mamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Ya Allah, kangen banget Baik, ya, baik. kita udah lama gak ketemu. Alhamdulillah baik. Iya, jadi via Zoom nih. Iya, karena ya lagi gini kondisinya. Kan gak punya ongkos juga kondisi, ya gak sih? Padahal ditunggu ya. Silakan perkenalan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fatia, punya 2 anak, namanya Azmi sama Meka. Sekarang Azmi sudah mau 5 tahun, nanti Juli. Meka sudah 2,5 tahun. Sesar dua-duanya. Pelahirannya sesar. Terus untuk prosesnya lumayan panjang ceritanya. Nanti deh diulas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ria, usia 31 tahun. Anaknya baru alhamdulillah 1. Sekarang dia usianya menuju 1 tahun 6 bulan ya. Jadi kayak mau 1,5 tahun ya. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rubita. Alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan 2 orang putri. Yang pertama namanya Zahra, usia 6,5 tahun. Sudah kindergarten ya, sudah TK. Dan yang kedua Zafira, mau hampir Mei besok, insya Allah usia 5 tahun. Thank you kawan-kawan. Jadi gini loh good momies. Kalau saya itu dulu pas lahiran Zack, itu lahirannya pengennya normal tapi ujung-ujungnya sesar karena ketuban pecah dini. Jadi ketubannya pecah duluan, maghrib jam 6. Kemudian kita ke bidan tempat kita merencanakan kelahiran, dan ternyata ditungguin pembukaannya tetap pembukaan 1. Udah dicek sampai, pokoknya ditungguin itu sampai 12 jam. Akhirnya bidannya nyerah, maksudnya nggak berani, dan langsung rujuk kita ke rumah sakit. Di rumah sakit dibilang, wah warna ketubannya udah coklat, apa gitu, pokoknya banyak ditakutin. Emang saya terus langsung dibilang sama dokternya ini harus sesar gitu kan. Dan di situ kayak udah, asa sih langsung sesar banget sih dokternya, dan itu via telepon. Jadi dokternya tuh nggak ngecek gitu loh. Dokternya nggak ngecek saya langsung, cuma susternya yang ngecek. Terus via telepon, emang nggak bisa diinduksi dulu atau gimana dulu gitu dok? Takutnya nggak kuat, ini bayinya takut udah begini begitu. Pokoknya udah banyak fear-nya gitu loh, apa ya? Takutnya tuh udah banyak. Dokternya juga udah bilang gitu, ya udahlah kita siapa sih, kan kita kayak udah kurang tidur semalaman, nahan kontraksi kan, itu udah besok paginya gitu. Akhirnya dioperasi besok sorenya jam 3 itu udah masuk ruang operasi, dan itu dalam kondisi takutnya karena sama sekali nggak prepare, nggak tahu operasi sesar itu akan gimana kejadiannya gitu loh. Dan itu tuh ngeri banget, dan kita naked ya ampun deh. Itu hampir naked lah ya, maksudnya kita dikasih hospital gown gitu kan ya. Terus ya udah gitu, vulnerable banget. Ini hasilnya tapi udah keluar. Nah, jadi saya tuh penasaran gitu ya. Ini kan kejadiannya karena saya nggak siap mental sama sekali untuk operasi sesar. Nah, kalau Mbak Fatia, ini kan sesar yang dijadwalkan ya Mbak. Gimana tuh Mbak? Dari perasaannya itu gimana? Kebetulan kan itu jatuhnya sudah final ya, karena kebetulan ada masalah kesehatan juga. Jadi memang dari kehamilan pun sudah dijaga dengan satu tim dokter. Jadi ada dokter penyakit khususnya, terus ada dokter kebidanannya,
kandungannya, terus ada dokter anestesinya segala macam, itu udah satu tim. Jadi dulu proses untuk melahirkannya pun itu panjang sekali, dari yang cek setiap minggu, hari ini ke dokter penyakit, terus besoknya ke dokter kandungan, terus ke anestesi segala macam, periksa darah, periksa segala macam. Itu udah panjang rentetannya. Jadi jatuhnya tuh bukan takut, jatuhnya tuh malah kalau yang pertama nih kayak antusias. Maksudnya karena memang jatuhnya kan saya menunggu anak pertama ini setahun. Jadi memang aduh udah nggak sabar ketemu baby aja gitu. Pas hari hanya pun itu udah nggak berasa. Jadi jatuhnya lebih ke happy kalau yang pertama. Kalau yang kedua jatuhnya karena sudah tahu prosesnya, jadi lebih santai. Cuman ketakutan lebih besar. Karena itu banyak cerita di luar, kalau yang kedua itu lebih kayak berasa lah pas di beleknya. Ya, terus kayak perasaan kayak aduh kayaknya bakalan jangan ajalnya nih, jangan itu tuh udah banyak. Dan memang dan yang kedua ini ada pengalaman cerita menarik, bukan menarik sih ya, lebih seremnya tuh karena sempat mau diangkat rahimnya. Pendarahan hebat, sudah dikasih obat sampai 3 atau 4 kali saya lupa, cuman pokoknya sudah sampai yang terakhir levelnya, kalau sampai belum juga itu rahim diangkat gitu. Jadi memang banyak ceritanya, yang kedua ini lebih banyak lebih apa ya? Lebih drama dari yang pertama gitu. Jadi lebih sebenarnya sih sesarnya sih nggak sakit kalau saya bilang ya. Sesar nggak sakit, lebih kayak anget aja gitu, kayak ada obat yang masuk gitu. Tapi waktu pas kelahiran pertama kan kata Mbak Fatia sering konsultasi tuh ya, seminggu sekali ketemu dokter. Sama yang kedua juga gitu. Nah pada saat itu dijelasin nggak sih prosesnya, kayak misalnya nih nanti pertama akan disuntik di bagian tulang punggung untuk epiduralnya, kemudian habis itu nanti kita berbaring apa gimana gitu, dijelasin step by stepnya, atau tetap masuk ke ruang operasi dengan kayak nggak tahu apa yang akan terjadi? Karena gini, mungkin bedanya direncanakan sama nggak direncanakan. Kalau direncanakan itu kan kita masuk ke dokter anestesi tuh, di situ ada surat seperti surat perjanjian dan macam-macam bentuk anestesi. Jadi saya udah lupa tuh bentuknya, ada epidural, ada total tuh yang benar-benar kita tidur. Tapi itu selalu di backup sama dokter kalau misalkan terjadi apa-apa pada saat operasi kan. Nah nanti kita di situ pilih kita mau di anestesi itu untuk bentuk yang apa gitu. Paling nanti dijelasin aja kalau epidural tuh gimana sih dok gitu. Oh epidural tuh lewat belakang katanya. Gitu doang. Nah itu kan di situ nanti ada efek-efeknya tuh, ada efeknya pusing lah, kejang segala macam, pendarahan. Nah pada saat itu ya udah, umumnya orang sesar itu epidural gitu. Jadi ya udah kita bismillah pakai yang epidural gitu lewat belakang gitu. Tapi untuk masalah proses, kalau yang pertama sih enggak sih, Rubita kebetulan karena yang pertama itu masuknya jadi kayak anget aja. Jatuh sebenarnya sih itu kebas ya jatuhnya ya. Cuman ngerasanya itu kayak ada yang masuk terus anget gitu. Nah cuman yang kedua tuh agak berasa sedikit. Enggak, kalau yang pertama enggak sakit sama sekali. Alhamdulillah banget karena enggak, demi Allah enggak Vi, itu rasanya kayak biasa. Iya, itu rasanya kayak obat tuh masuk tapi kayak anget aja gitu kan. Tahu sendiri kan ruang operasi dingin kayak apa kan? Tahu kan? Jadi paling ini ya kontras jadinya ya. Kembali kontras. Ya. Makanya pas yang kalau aku malah gemeteran. Iya, maksudnya kayak iya, efek obatnya bikin gemeteran. Enggak, pas dingin banget gitu. Walaupun udah itu setelah kita anak udah keluar. Beda-beda ya. Itu setelah itu menggigil memang. Cuman kan kita dikasih kayak semacam alat yang kayak sauna gitu kan, kayak diselimutin gitu kan. Kayak gitu gak? Beda pelayanan, beda rumah sakit. Beda level VIP atau kelas 3 nih kayaknya nih. Iya, jadi kayak abis dari ruang operasi itu dimasukin ke ruang recovery, terus kan kayak ada apa sih alat gitu di kasur gitu, terus kita kayak diselimutin gitu, kayak apa sih ditutupin gitu, dan itu tuh kayak agak lebih anget. Iya serius kayak ada kipasnya kayak blower gitu. Enggak serius itu. VIP kalau nggak salah ya. Benar-benar beda harga.
Kocak lah. Yang kedua pun begitu. Ya Oh, cuman setelah wow. itu dramanya anak pertama masuk ICU, anak kedua sayanya masuk HDU. Jadi satu level di bawah ICU. Jadi memang pisah sama baby, Jadi dua-duanya. dua-duanya Jadi memang IMD kalau berarti bicara ya? masalah melahirkan anak, enggak. Karena bayinya sehat, tapi ibunya yang bermasalah Insya Allah. gitu. Jadi kalau membicarakan masalah melahirkan, Iya, iya, perjuangannya iya, iya. memang agak panjang. Makanya udah ikut program pemerintah, 2 anak cukup. Bagus ya alasannya. Siap, oke deh. Abis ini Mbak Ria silahkan cerita pengalaman lahiran normal, Good Momis. Waduh, ini saya belum pernah ngalamin nih normal. Gimana rasanya kontraksi itu gimana? Iya, alhamdulillah dinikmatin gitu ya. Oke, jadi alhamdulillah nama anakku Hauna ya. Dia lahirnya H-1 HPL, hari perkiraan lahir. Apa namanya? Jadi nggak ngalamin menunggu-nunggu banget gitu ya. Nah, H-2-nya itu udah mengalami apa? Keluar lendir yang belum darah ya. Jadi waktu itu malah dipikir saya tuh wah ini janjian ketubannya rembes gitu kan. Jadi tengah malam jam 2 pagi ya, berarti jam 2 pagi tuh langsung ke fasilitas kesehatan yang udah direncanakan ingin di situ lahirannya, klinik bersalin, terus diperiksa ternyata itu memang tanda-tanda lahir tapi belum keluar darah waktu itu. Nah, pas sudah diperiksa bidan sekitar jam 3 pagi itu ternyata udah pembukaan satu besar bahasanya mereka gitu deh. Satu besar atau satu lebar gitu. Oh, jadi di situ baru tahu oke, mulai terhitung jam segini gitu ya. Jadi prosesnya tuh kalau dihitung-hitung dari pembukaan satu sampai lahiran tuh sekitar 29 jam. Wow. Dan itu 5 menit sekali kontraksi ya? Iya, makin ini ya. Di pembukaan 4 itu ya yang intens, yang 5 menit sekali dengan durasi sekitar 1 menitan itu ya, 1 menit 2 menit itu. Kalau nggak salah lupa juga karena pakai itu ya counter, jadi lupa. Nah terus karena masih pembukaan satu disuruh pulang dulu, abis gitu apa namanya kembali lagi saat si contraction counternya itu menunjukkan bahwa gue tuh udah hospital gitu ya, udah ternyata pas datang lagi ke mana ke fasilitas kesehatan saat itu di hari yang sama jam 11 malam lah ya, udah pembukaan 4 alhamdulillah. Nah itu jadi pas tengah malam proses kontraksinya ya, jadi menuju jam subuh itu berangsur naik pembukaannya, eh, ya gitu ya, nahan-nahan ngeden, nggak boleh ngeden karena kalau ngeden tapi masih pembukaan belum lengkap kan kabarnya ada bisa pembengkakan rahim lah apa segala macam gitu. Pokoknya intinya nahan ngedennya itu PR banget. Nah di pada subuh pas suami pulang dari masjid di dekat sana itu pas banget ketubannya pecah. Jadi pakainya lagi pada bobo tuh ya bubidannya, jadi saya kayak minta tolong nggak ada yang pencetan tet itu nggak ada, jadi cuma teriak-teriak tapi nggak ada yang dengerin. Nunggu suami datang, jadi pas kayaknya ada yang bles gitu ya, si cairan entah dari arah mana itu keluar, dan ternyata pas bidan yang ngecek sudah pembukaan 7 dan ketubannya sudah pecah dan keruh, warnanya sudah hijau, qadarulahnya gitu. Nah, di situ diambil keputusan, tadinya kan mau sama bidan aja, ya kan? Karena klinik bersalinnya juga memprovide dengan pilihan ada lahiran dengan SPOG, dokter SPOG. Jadi di situ para bidan menyarankan untuk akan didampingi persalinan saya dengan dokter SPOG itu. Nah, tapi pada kenyataannya lahirannya juga sama bidan. Pas udah brojol baru datang itu dokternya. Jadi bagian ngejahitnya aja. Nah, yang yang menantang itu memang proses itunya ya, menahan, mengejan itu. Karena memang belum pembukaan lengkap.
Tapi alhamdulillah dari subuh tuh sekitar jam 5 menuju jam 8 pembukaannya berangsur bertambah sehingga sampai pembukaan 10 lalu boleh mengedan. Itu rasanya seperti, jadi fokusnya tuh kayaknya lebih bukan sakitnya yang apa ya, karena memang rasa kayak menstruasi gitu ya, menstruasi hari pertama tapi nyerinya level 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 sekian gitu ya. Tapi ini yang paling mengganggu itu adalah rasa pertama adalah menahan mengejan, kedua saat diperiksa sama bidannya itu ini sudah pembukaan berapa, itu kan rasanya harus telentang, terus harus diperiksa dengan jari-jari mereka, itu tuh rasanya nggak nyaman sekali, cuma ya sudah lah ya, memang prosesnya seperti itu. Gitu. Jadi rencananya harusnya sama SPOG, tapi saya udah nggak sabar nunggu dokternya bisa sekarang nggak Bu Bidan ngejennya gitu, udah ya sampai marah-marah gitu deh. Akhirnya boleh, alhamdulillah lahirlah dengan selamat 3,9 kilogram. Ternyata itu yang bikin susah. Agak lama pembukaannya katanya. Karena ternyata bayinya besar ya. Saat di USG soalnya 1 minggu sebelum itu cuma 3,2 gitu. Memang itu faktor sayanya pas menjelang lahiran tuh suka banget minum yang manis-manis, entah UHT coklat, apa namanya, kayaknya itu happiness aja sih. Jadi ya sudahlah, susu kambing pakai kurma, terus habis itu senang aja yang manis-manis. Jadi kayaknya di situ progres berat badannya cepet banget gitu. Nah itu mungkin notes buat para good mommies, kalau memang gak kepengen kegedean anaknya, dijaga konsumsi gulanya ya. Jadi biar nggak terlalu apa ya, ada tambahan problem gitu soal apa ya, pelahiran gitu ya. Gitu sih, alhamdulillah. Di inisiasi menyusui dini, terus habis itu juga oh iya, tantangan selanjutnya tadi kan 1-2-nya udah sebutin, yang ketiganya adalah dijahit jalan lahirnya karena nggak dibius. Jadi rasanya luar biasa. Jadi kan ada fasilitas kesehatan yang memprovide perineumnya kan, ada robekan. Maksudnya Saya nggak pribadi. dibius Nah, itu pada saat dijahitnya. pada saat penjahitannya itu saya nggak dibius. Dijahit setelah melahirkan. Tapi dengar-dengar sih katanya kalau nggak pakai bius tuh cepet sembuh ya. Iya, katanya sih gitu ya. Betul. Nggak tahu juga cepet sembuh katanya. Betul. Pengalamanku beda nih. Pengalaman. Iya. Ke temanku juga katanya 1 bulan yang dibius tuh masih sakit, tapi saya juga udah berapa hari juga udah nggak terlalu sakit. Iya. Gitu. Sakitnya on the spot lah ya pokoknya. Ya itu justru ya yang level selanjutnya lagi selain ngeden, dijahitnya itu rasanya ya ampun, itu kayaknya baru berasa teriak-teriaknya pas itu, karena nggak provide fasilitas kesehatannya dibius. Kenapa? Lebih sakit dijahitnya daripada ya saya pribadi. Ya, kan takut jarak suntik. Dari cara jawabnya aja kayaknya masih berasa ya sakit. Dulu gitu kayaknya ya. Masih keinget soalnya itu. Nah, selama proses kayak lagi kontraksi dan segala macam, itu kayak dipijet kah atau shower atau melakukan something yang meredakan rasa sakit apa enggak? Alhamdulillah ditemani sama suami sampai proses persalinan. Di situ dia memang membantu menenangkan, dibantu disuruh zikir apa segala macam, kayak di situ cukup menenangkan. Kalau dielus-elus justru waktu itu malah kayaknya rada mengganggu. Dielus-elus nggak nyaman karena kita dia nggak tahu spot mana yang kayaknya bikin nyaman gitu. Saya pribadi kayak udah nggak usah dielus gitu. Cukup diginin aja, tapi ada titik pijat tertentu kayak yang di punggung belakang gitu yang harusnya waktu itu saya nggak suami teh pada belajar teh gitu loh sebelum nemenin istri-istrinya lahiran. Ria kan punya anak juga ya. Nah, itu gimana tipsnya tuh supaya bisa bertahan 29 jam, coy? 9 jam. Menahan sakit gimana tuh? Kalau ditarik ke awal kehamilan tuh memang dari fasilitas kesehatannya aja tuh bidan udah bilang, oh ibu ada asma, nggak bisa Bu, nggak bisa anormal.
harus sesar waktu itu langsung jeder gitu kayak ini apa? Kenapa Anda langsung memutuskan seperti itu gitu kan, Emang langsung gitu makanya ya. saya langsung ganti tempat ganti tempat konsultasi, udah anti banget jadinya di situ. Karena pertimbangannya merasa terlalu cetek gitu ya, sayang aja gitu kalau belum diusahakan. Jadi tadi ikhtiarnya sih kenali faktor pemicunya. Pribadi kan beda-beda ya. Kalau saya kan dari makanan, gorengan, debu, itu bahkan sampai tidur aja tuh pakai masker, saking tempat saya tuh sekitaran tuh berdebu gitu, maksudnya berasa kalau debunya masuk. Jadi saya pakai masker saat tidur atau kemanapun gitu, terus padahal belum pandemi ya. Tapi dia udah Pakai masker duluan. Pakai masker duluan tuh tiap waktu pakai, terus kurangin gorengan, terus obat yang disarankan sama dokter paru, dokter penyakit dalam itu semuanya diikutin aja gitu. Karena kan pasti mereka resepinya juga tahu kalau kita hamil dan insya Allah aman untuk ibu hamil gitu. Jadi diikutin aja. Jadi alhamdulillah saat lagi proses tuh nggak kambuh sama sekali. Dan gampang kayaknya. Sebetulnya sih udah agak-agak lupa ya karena udah 6,5 tahun yang lalu. Tapi ya karena cukup ya alhamdulillah Allah beri kemudahan ya. Ya qadarullah, alhamdulillah banget memang punya bawaan yang quick labor. Jadi gampang ngelahirin. Kalau berdasarkan 2 pengalaman lahiran ini ya. Jadi yang pertama itu bahkan lahirannya tidak direncanakan dan dia lahir di rumah gitu karena langsung brojol gitu tanpa tahu rasanya ngeden tuh kayak apa gitu. Tapi sempat kontraksi. Langsung keluar aja gitu. Kontraksi itu dimulai hari itu juga pagi jam 9 pagi. Jadi malamnya kebetulan subuhnya tuh udah ada bercak. Nah, bercak itu kan tanda, bercak darah itu kan tanda ini ya, sudah siap untuk melahirkan atau tanda pembukaan lah. Katanya sih seperti itu. Nah, akhirnya udah suami izin nggak ke kantor nih, akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah, pas dicek ternyata baru pembukaan 1. Disuruh pulang. Disuruh pulang. Iya, karena pembukaan 1 mungkin kebanyakan orang kan akan menunggu sekitar 24 jam sampai 36 jam gitu. Untuk sampai berhenti pembukaannya, untuk sampai selesai pembukaan. Nah, tapi ternyata di jam 4 sore ya udah langsung melahirkan sendiri. Jadi hanya berapa jam untuk kontraksi pembukaannya? Berarti naiknya 11, 12, 7 jam lah kurang lebih ya. 7-8 jam lah. Jadi sebetulnya dari pulang dari rumah sakit itu aku tuh tiduran aja karena cuma ngerasain ya kayak krem menstruasi lah, seperti ya. Dan kebetulan kalau kata orang kan ambang rasa sakit orang itu beda-beda, dan katanya aku tuh cukup tinggi jadi bisa mampu untuk menahan rasa sakitnya kontraksi itu. Jadi kayak yang biasa aja tidur di kasur. Masya Allah Bang. Sampai akhirnya jam 4 sore itu ada perasaan ingin ke toilet. Nah, rasanya itu sebetulnya agak-agak lupa juga sih. Kayak mau wiwi, kayak mau pupu gitu kan. Jadi kayak mau buang air besar, buang air kecil. Udahlah dianterin lah ke kamar mandi. Ternyata, nah di situ pas udah ke kamar mandi, kok perasaannya agak ada sesuatu benda yang besar yang ingin keluar. Ya Allah. Bayangin itu, tapi alhamdulillah kan didampingin suami ya, jadi ditemenin terus. Nah kebetulan juga qadarullah alhamdulillah rasa nekannya itu berbarengan sama water break, sama air ketuban yang pecah. Jadilah ketika air ketuban itu pecah, kepala bayi itu keluar gitu. Jadi berbarengan itu yang bikin langsung loss.
Dan makanya untuk yang anak pertama nih, aku nggak terlalu tahu rasanya melahirkan tuh kayak apa. Karena dia langsung brojol bersamaan dengan water break itu kan, jadi kayak langsung lolos gitu. Bahkan sampai aku bilang, ini gimana dong, udah mau keluar kan? masukin lagi. Pokoknya rambutnya tuh udah keluar, dan itu kebetulan suami yang bantu untuk yang ngelihat ya, maksudnya bahwa udah ada kepala yang keluar, udah mau keluar gitu. Nah, tapi saat itu juga kita sambil nelfon emergency karena kan kebetulan memang lahirnya di Sydney di Australia, dan memang ada nomor khusus untuk mengarahkan ke emergency supaya ada ambulan yang datang gitu. Tapi ya qadarullah lagi, memang bayinya udah gak sabar nih, si Zahra udah gak sabar lahir. Dia lahir duluan, baru setelah itu beberapa menit ambulansnya baru datang gitu. Jadi aku kebetulan posisinya tuh, seingetku ya, aku berdiri dan langsung blos aja keluar gitu si bayinya. Dan langsung ditangkap sama suami. Kalau ya mungkin yang lebih ingat suami kali ya, karena hanya berdiri dan itu langsung digendong, karena kita nggak ngerti ini anak pertama, jadi cuma digendong aja. Pas ambulannya datang, dia bilang, kamu nggak kasih handuk gitu, karena dia butuh hangat kan, langsung dihangetin kan, dan ya kita kan nggak ngerti, jadi langsung cuma digendong gini aja dengan tali pusar yang masih nyambung kan, karena belum dipotong kan. Nah akhirnya ya udah pas si ambulannya datang bersamaan dengan perawat, mereka minta suruh ambil anduk, pokoknya sesuatu yang bisa menghangatkan. Padahal itu lagi summer nih, nggak terlalu dingin kan, kan lagi panas lah. Ya udah langsung diselimutin, di cordnya tuh digunting. Udah setelah itu baru aku langsung dibawa untuk di intervensi berikutnya. Nah karena memang lahirnya tuh ya gitu langsung, jadi tanpa ada ngeden, smooth gitu ya, gentle, smooth. Jadi kayaknya memang mengakibatkan robekan yang cukup lumayan. Dan akhirnya aku yang harus ibaratnya operasinya cukup besar, karena kayak dimasukin ke ruangan operasi sendiri gitu, dijahitnya, karena dibilangnya tuh T-degree lah, jadi derajat T, derajat 3 gitu, jadi katanya jahitannya perlu jahitan dijahitnya sama spesialis bedah gitu. Nah itulah sekali lagi mungkin untuk moms yang mau melahirkan, memang kondisi orang itu beda-beda. Aku sendiri aja nggak tahu, baru tahu itu setelah ya nanya sama mama kan ya bahwa memang punya turunan quick labor itu. Jadi ibaratnya ya alhamdulillah mudah melahirkan kalau kata orang-orang gitu. Jadi nggak perlu menunggu lama untuk kontraksi, tapi si bayinya bisa langsung keluar gitu. Nah kelahiran yang kedua pun hampir sama, nyaris di mall ya kan, kebetulan kontraksinya aku lagi jalan, lagi ada keperluan ke mall nih, dan tiba-tiba muncul jam 7 malam nih. Jam 7 malam muncul pertama kontraksi itu jam 7 malam. Itu pertama muncul ya. Nah, udah. Dan aku bilang, aku mau dibawa sama ambulan. Karena kalau aku dibawa sama taksi atau mobil, aku takut lahirannya di taksi atau di mobil kan. Kalau di ambulan paling enggak ya dibantu, ditolong sama perawat atau tenaga medis ya. Tenaga medis ya. Ya udah sampai akhirnya kan kebetulan alhamdulillah di Sydney, yang kedua juga di Sydney, dan jalanan nggak terlalu macet, sampai akhirnya water break itu jam 12 malam deh kalau nggak salah.
Jadi 5 jam ya, 5 jam setelah kontraksi muncul, ketuban pecah. Dan aku baru tahu itu namanya ketuban pecah tuh kayak gitu. Aku lagi berdiri di pinggir tempat tidur rumah sakit ya. Rasanya kayak tapi nggak bisa ditahan. Ternyata Iya. ya. Karena yang pertama kan nggak tahu water break itu kayak apa. Bareng sama bayinya ya. Yang pertama. barengan sama bayinya. Jadi terus aku nanya, ini apa? Terus sampai bidannya tuh bingung. Kamu kan ini anak kedua, masa kamu nggak tahu ini apa? Gitu. Iya, itu water break. Oh, kayak gitu rasanya. Kayak ngompol tapi nggak bisa ditahan. Iya, akhirnya ya. Mbak Ria mungkin tahu juga rasanya. Iya, nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol, jadi kayak ngompol, bes gitu. Bahkan yang ini karena aku lagi sambil berdiri kali ya, jadinya kayak keluar banget ya. Kayak air dari keran tumpah gitu. Sampai akhirnya pas udah ketuban udah mulai pecah, aku udah disuruh mulai tiduran di matras di bawah. Jadi lahirannya di bawah, di lantai. Di lantai, bukan nggak sempat dibawa ke ruang lahiran gitu? Enggak. Kebetulan udah di kamar lahiran kan, memang sendiri gitu. Cuma ini nggak tahu ya, bidannya taruh matras di bawah mungkin ya supaya lebih ini aja kali ya, lebih nyaman kali ya. Ngelahirin di bawah kan ya kayak orang-orang zaman dulu lah, lahirnya di lantai kan. Terus udah suruh ngadep kiri. Nah, lahiran kedua ini lebih kerasa karena kan tahu rasanya ngeden. Rasanya bayi keluar itu kayak apa, wiggle-wiggle gitu kan. Lebih kerasa lah, mulai dari pala keluar muncul. Terus yang sakit itu ketika ini sih bahu itu keluar ya, karena kan lebih lebar ya, keluar dari jalan lahir kita, jadi lebih kerasa drek gitu. Oh gitu rasanya. Ya udah, tapi ya cuma genggam aja ya. Tenang banget gitu ya maksudnya. Beda-beda ceritanya, beda-beda, normal tapi beda, besar tapi beda. Maksudnya untuk nanti yang moms yang ya harus lebih ngenalin lah diri sendiri ya, maksudnya. Betul. Terus banyak cari info, banyak cari cerita dari orang gitu. Paling penting tuh anggapan yang kayak sesar normal gitu-gitulah. Nah itu sebenarnya sih intinya sih mau kayak apa juga yang penting anak ini keluar dulu gitu aja. Yang penting selamat ya, gitu. Ibunya. Iya. Makasih banyak ya teman-teman yang sudah mau berbagi melahirkannya. Aduh, seru ya. Sama-sama. Makasih ya. Ya itu dia tadi Good Momies, ya ampun seru ya. Namanya juga melahirkan, pasti kisahnya tuh gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya ada Good Momies yang sedang hamil dan sedang deg-degan gitu gimana nanti proses kelahirannya, jangan terlalu takut Good Momies. Kita harus berpositif thinking, banyak-banyak berdoa, dan semoga semuanya sehat-sehat ya, baik Good Momies dan babynya. Makasih Good Momies yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.